Veteriner. Dengan saya, Putri, dan saya Rati. Pada episode VOA kali ini, kita akan membahas mengenai topik penyakit septisemia epizootika atau yang biasa kita sebut dengan penyakit SE. Nah, untuk episode kali ini, Bu Rati, narasumber kita siapa nih, Bu? Mungkin supaya penonton veteriner juga tahu. Ya, kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Dr. Hewan Hartaningsih MSc PhD atau yang lebih dikenal dengan Dr. Nining. Iya. Mungkin bisa disapa dulu Ibu sematan veteriner yang ada di rumah. Baik, halo sematan veteriner yang ada di rumah maupun di seluruh Indonesia. Selamat pagi. Ya, jadi Dr. Nining ini, Mbak Putri, beliau ini lahir tanggal 2 Maret 1950. Beliau ini merupakan lulusan dokter hewan dari IPB tahun 75 dan juga memperoleh gelar S2 di Melbourne University Australia tahun 1983 dan kemudian beliau menyelesaikan PhD di Murdoch University Australia pada tahun 1994. Dan narasumber kita ini sangat spesial karena beliau juga mendapatkan beberapa penghargaan, yang salah satunya adalah penghargaan dari Menteri Pertanian sebagai medik veteriner teladan pada tahun 2009. Juga pernah mendapatkan award dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 1995. Dan juga banyak sekali publikasi yang sudah beliau terbitkan terkait dengan SE. Wah, cukup banyak juga ya berarti Bu penghargaan beliau ini mengenai tentang penyakit SE ini. Mungkin Dokter Nining, sebelum kita mengetahui mengenai penyakit SE itu sendiri, kita kan sering dengar itu Bu, mengenai tentang lab rujukan. Mungkin salah satunya di Balai Besar Veteriner Denpasar ini sendiri merupakan salah satu lab rujukan penyakit SE ini sendiri. Menurut Dokter Nining, sebenarnya arti dari lab rujukan ini tuh pentingnya yang bagaimana sih Bu? Terus tentang yang diperlukan juga di lab rujukan ini. Oke. Baik, saya kira penetapan lab rujukan itu merupakan satu cara yang terbaik untuk efisiensi dan fokus pada setiap kegiatan karena ada banyak laboratorium regional BVET ataupun BVET yang ada di Indonesia dari mulai Medan sampai ke Denpasar, Bali. Sehingga masing-masing lab itu mempunyai ciri khas yang spesifik dari keahlian maupun kondisi yang ada di masing-masing lab. Dan kebetulan karena Denpasar, BVET Denpasar ini lebih banyak melakukan kegiatan masalah penyakit SE, sehingga tahun 2012 ditetapkan sesuai dengan SK Mentan Denpasar menjadi lab rujukan untuk SE, dan itu sangat penting sehingga setiap lab itu menjadi fokus pada kegiatan yang memang penting bagi penyakit hewan yang ada di Indonesia. Saya kira itu. Oh gitu Bu. Sebelum lanjut Bu mengenai lab rujukan ini, kalau boleh tahu Bu untuk secara umum penyakit SE itu apa sih penyebabnya, kemudian gejala klinis dan diagnosisnya seperti apa Bu? Mungkin boleh dijelaskan. Ya, saya akan bisa cerita itu kejadian SE pada saat saya mengerjakan secara langsung. Saya tentu tidak mempunyai data yang lengkap kejadian SE pada saat ini karena sudah tidak lagi mengerjakan itu. Tetapi pada waktu di antara tahun 75 hingga tahun 80 itu memang penyakit SE banyak terjadi di wilayah timur Indonesia, termasuk di Sumba, di Timor, di Bali sendiri, kemudian di Lombok itu, dan juga pada tahun 76 itu ada kejadian besar yang tidak hanya terjadi di ternak, tetapi terjadi di hewan unggas, yaitu bebek, di mana bebek itu diternakan berputar kan, berjalan dari satu sawah ke tempat sawah lain, sehingga berputaran itu menyebabkan penyebaran menjadi makin luas sekali. Dan penyebab SE itu jelas hanya bakteri sebenarnya, sehingga pengobatannya juga lebih mudah dengan menggunakan antibiotik biasa. Nah, tapi yang penting kita perhatikan dari penyebab itu berbeda antara penyebab Pasteurella
pada unggas yang kita sebut kolera unggas dan penyakit SE yang pada hewan ternak. Itu ternyata strainnya berbeda, tipenya berbeda. Kalau yang pada unggas itu tipe A, sedangkan yang B itu, maksud saya yang di ternak itu tipe B. Nah, saat ini saya tidak tahu lagi bagaimana perkembangan tipe B itu. Apakah masih tetap B2 ataukah sudah ada perubahan ataukah ada strain yang berbeda. Nah, itu sebagai lab rujukan harus mengetahui itu secara pasti dan tepat. Ya. Kalau gejala klinisnya Bu, seperti apa ya? Kalau gejala klinisnya itu hampir sama, kepada ada perdarahan di semua organ ya. Juga ada kalau pada ternak, terutama sapi itu bisa terdengar ngorok. Tetapi kalau pada kerbau itu nggak hampir kedengaran karena kerbau itu jauh lebih peka dibandingkan pada sapi. Sapi itu sapi unggul atau sapi balit. Dan itu ngorok itu disebabkan karena ada udema. Nah, kenapa terjadi udema? Kan kita mesti tahu kenapa ada udema. Itu karena Pasteurella multocida mempunyai toksin. Itu bisa kita lihat bahwa dia ada toksin kalau kita di dalam plate kita melakukan pengujian sampel, penumbuhan bakteri itu terlihat adanya hemolisa di dalam. Nah, itu artinya dia mempunyai toksin yang bisa menghemolize sel darah. Nah, pada kejadian di sapi itu terjadi perdarahan di semuanya kan, karena permeabilitas dari sel pembuluh darah itu bocor gitulah katakanlah, sehingga terjadi udema dan udema itu menyerang pita suara di sini sehingga terjadi suara ngorok tadi. Memang dia adalah penyakitnya sebenarnya penyakit pernafasan, menyerangnya pada paru-paru, tapi kemudian setelah dia berkembang dengan cukup tinggi terjadilah sepsis yang menyerang semua organ. Jadi itu ya Bu ya penyebabnya. Betul. Karena juga ada yang menyebutkan nih penyakitnya hewan itu ngorok. Ya. Tapi itu sebenarnya penyebabnya itu. Iya, betul. Gitu. Iya. Kalau hewan yang paling peka terhadap kasus SE ini apa ya Bu? Kalau hewan ternak itu kerbau. Oh, kerbau. Kerbau itu paling peka. Ya dibandingkan sapi lainnya, dan sebenarnya sapi Bali agak lebih tahan sedikit dibandingkan sapi unggul ya. Sangat tergantung stres di sana ya. Di sana gitu ya Bu ya. Mungkin untuk pengujiannya sendiri Bu, ini kan kita juga pasti mengambil sampel begitu kan ya Bu ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu ke semeton veteriner yang ada di rumah. Bagaimana sih Bu pengambilan sampelnya ini? Sampelnya itu apa yang diambil? Apakah organ atau darah gitu? Kemudian penanganannya bagaimana? Serta mungkin pengiriman yang ideal itu bagaimana supaya bisa tepat? Ya, sampel itu sangat tergantung pada kondisi kapan hewan itu mati ya. Karena makin dia sudah lama atau sudah menjadi busuk, itu makin kita harus hati-hati mengambil sampelnya. Nah, sampel yang terbaik memang adalah darah, karena tadi sifatnya kalau dia sudah sepsis, karena kematian pada SE itu tidak lama, biasanya dia cepat langsung mati kan, cukup akut ya sifatnya. Dan itu sampel darah itu pasti yang paling baik diambil karena dia paling bersih, tidak tercampur dengan yang lain. Tapi tidak masalah juga diambil dari organ-organ untuk pemeriksaan yang patologinya kan. Nah, sampel yang bagus yaitu darah, bisa limfoglandula atau organ-organ yang lain. Tetapi kalau sudah lama rusak itu harus dicari sampel yang memang tidak terkontaminasi dari lingkungan, yaitu dari tulang misalnya bisa ya, kecuali dia tidak ditemukan di sumsum tulang sih, tapi dari tulang atau dari limfoglandula itu mesti bisa dipakai begitu. Nah, mungkin menggunakan di sini yang paling penting adalah tidak hanya sampelnya saja, tetapi transport media untuk menaruh sampel itu juga harus penting. Dia ada juga misalnya antibiotik ya. Nah, tergantung pengujiannya mau kemana. Kalau itu untuk isolasi, tentunya tidak bisa pakai antibiotik, karena kalau enggak kan dia nggak bisa tumbuh nanti kalau pada antibiotiknya. Tetapi kalau itu untuk PCR, itu mungkin bisa, tapi nggak perlu diambil sampel serum. Karena apa? Karena dia sudah mati kan. Kalau sudah mati berarti kan antibodi belum tumbuh, belum ada gitu ya. Ya, berarti menarik sekali ya Bu ya. Itu tadi yang kembali lagi ke yang sampel itu Bu. Misalnya berarti kalau ternaknya dia mati lebih dari 8 jam let's say.
Kemudian tadi Ibu mengatakan dari tulang bisa diambil. Nah, itu kalau seperti itu prosedurnya seperti apa sih Bu? Mungkin dari pengalaman Ibu untuk pengambilan sampel yang dari tulang tadi itu prosedurnya seperti apa? Mungkin Ibu punya pengalaman di bidang itu? Ya, kita biasanya kalau di lapangan itu kita membawa, kalau untuk investigasi ya, kita membawa hewan seperti mais atau burung dara atau apa gitu. Kita membawa itu supaya bisa kita lakukan dulu benar-benar isolasinya lewat itu. Jadi tidak dari sampelnya. Karena kalau yang lama itu begitu dia disuntikkan, kalau masih ada bakterinya di dalam sampel tadi, itu dalam beberapa jam 24 jam udah mati. Nah, justru sampel yang dari mati itu yang kita ambil untuk isolasi. Begitu. Ya, kalau untuk PCR itu memang bisa dari sampel yang sudah itu nggak masalah juga, tapi jangan yang busuk banget sih. Tapi yang masih ada nggak apa-apa, ya masih bisa. Ya. Nah Bu, karena tadi kita sudah membicarakan mengenai penyebab, gejala klinis juga tentang penyakit SE ini sendiri Bu. Mungkin sekarang juga ini sebagai pengetahuan juga untuk semeton veteriner yang di rumah, lebih ke pengobatan yang efektif ini Dok. Iya. Untuk pengendalian dari penyakit SE sendiri begitu Dok. Karena tadi ya, kalau SE itu sangat akut ya, tahu-tahu sudah ditemukan mati, tek banyak begitu kan. Sehingga sebenarnya kalau pengobatan yang paling mudah ya antibiotik, karena dia kan bakteri, jadi bukan virus. Antibiotik, tapi itu tadi karena SE itu kebanyakan begitu wabah itu langsung cepat mati sehingga tidak bisa lagi diobatin kan. Sehingga pencegahan lah ada yang paling penting, karena pengobatan sulit, sehingga pengobatan pencegahan yang paling penting yaitu dengan vaksinasi. Ya, dengan vaksinasi SE, dan vaksinasi SE itu sudah sejak lama dipraktekkan di Indonesia dan itu memang buatan dalam negeri saya kira. Nah, itu vaksinasi itu Bu, seberapa lama sih protektif suatu vaksin itu Bu untuk hewan ternak? Dan juga dalam mengetahui vaksinasi yang paling efektif itu, uji apa yang dipakai seperti itu Bu? Ya, vaksinasi, saya tidak tahu perkembangan vaksin SE yang dilakukan di Puskesmas saat ini. Apakah masih menggunakan strain yang lama ataukah masih ada yang baru, perkembangan baru, saya tidak tahu. Yang saya pahami, vaksinasi SE itu 1 tahun sekali, kalau tidak salah dilakukan di beberapa tempat yang biasa timbul satu wabah ya. Nah, itu cukup efektif kalau kejadian biasa. Tetapi mungkin kalau hewan itu akan diantarpulaukan, dibawa ke tempat lain yang membutuhkan perjalanan yang lebih lama, saya kira sebaiknya 1 minggu sebelum dijalankan divaksinasi, sehingga tidak terjadi kematian di perjalanan. Karena perjalanan itu merupakan faktor yang cukup stres untuk hewan-hewan ternak tersebut, sehingga terjadi penularan penyakit di kapal ataupun di truk ataupun di mana. Jadi sebaiknya dilakukan vaksinasi sebelum berangkat begitu ya. Saat distribusi. Iya. Tadi karena kita sudah membicarakan mengenai vaksinasi, jadi semakin kompleks penyakit pada suatu daerah. Contoh saja seperti endemis SE, PMK, antraks, brucellosis gitu ya Dok ya. Berarti bagaimana sih Dok seharusnya program vaksinasi yang efektif dilakukan? Programnya apakah ya yang tadi itu sama juga seperti sebelum distribusi pengiriman atau bagaimana Dok? Iya, ada beberapa penyakit yang memang sudah diprogramkan oleh pemerintah untuk vaksinasi ya. Jadi tidak hanya SE, tetapi juga ada brucellosis, ada antraks juga. Tapi kembali lagi, kalau kita berbicara mengenai efektivitas dari vaksin, tentu saja didasarkan pada pemilihan strain yang memang sesuai dengan wilayah di situ ya. Nah, inilah tugas utama dari reference lab, apalagi di Denpasar sebagai penyakit SE, itu mengetahui distribusi dari
isolat SE itu di mana saja yang di Indonesia, mana yang paling sering terjadi kasus di sana. Tentu juga harus tahu persis kenapa kok sering terjadi kasus di sana, dan apakah strainnya masih sama atau tidak. Itulah tugas fungsi dari reference lab tersebut. Ya. Berarti kayak misalnya kayak kemarin Bu, kan ini kita ada kasus PMK nih di beberapa daerah gitu. Nah, kemudian itu informasinya ada koinfeksi dengan SE gitu kan, sehingga memperparah kasus dan peningkatan kematian ternak itu. Nah itu menurut pandangan Ibu bagaimana hal ini bisa terjadi, Bu? Ya, nah memang kasus SE atau Pasteurella multisida itu memang secara komensal kadang-kadang memang ada di setiap sapi itu. Tapi peternak itu kalau dalam kondisi yang masih imun sistemnya masih oke, itu dia tidak ikut berkembang. Tetapi kalau ada stresor lain, contohnya misalnya tadi ada PMK, kemudian ada jembrana misalnya, yang membutuhkan waktu inkubasi yang lebih panjang, itu akan menimbulkan stres bagi si sapi ini, sehingga akhirnya SE-nya juga muncul. Mungkin juga yang lain-lain, terutama kalau dalam situasi di situ misalnya kondisi cuaca juga tidak menguntungkan, ya, kondisi tubuh hewan juga makanan kurang dan sebagainya, itu pasti bakteri-bakteri akan muncul karena stresor dari penyakit yang lain tadi, begitu. Jadi saling berkaitan juga. Saling berkaitan, ya, begitu. Ngomong-ngomong mengenai tentang lab reference nih dok, ya, kita juga mengenal dengan namanya uji profisiensi. Nah, pada uji profisiensi penyakit SE ini sendiri dok, menurut dokter, sebaiknya metode uji apa yang diajukan? Apakah seperti isolasi identifikasi, atau ELISA, atau dengan PCR gitu dok? Ya, kalau uji profisiensi memang itu merupakan aturan baru ya dari setiap laboratorium, ya, terutama laboratorium reference, karena itu menyangkut ISO 17025 yang sudah diperbaiki lagi kan. Jadi memang itu suatu trust, ya, kepercayaan dari publik tentang uji-uji yang harus dilakukan. Nah, sangat tergantung sekali dari permintaan klien tentu saja, uji yang mana yang ingin diminta. Karena pengujian itu tentu berbasis pada biaya karena penggunaan bahan kimia dan sebagainya. Nah, kita sekarang kalau mengenai SE itu sebenarnya uji isolasi identifikasi saja sudah cukup sebenarnya. Kalau memang memungkinkan sampelnya itu baik, bisa diisolasi, bisa dilakukan uji gula-gula dan sebagainya sampai serotyping itu bisa dilakukan. Kenapa harus lari ke yang tinggi misalnya begitu kan? Tetapi kalau memang klien membutuhkan waktu cepat karena situasi di lapangan memerlukan data cepat, itu misalnya ya dilakukan uji PCR misalnya ada. Nah, PCR itu kan untuk mengetahui apakah itu benar bakteri atau apa kan. Nah, kemudian kalau dia positif bagus, tapi kalau dia tidak positif jangan cepat-cepat mengatakan tidak SE, apalagi kalau kejadian epidemiologinya mendukung itu ke arah SE, tahu-tahu di sini negatif. Nah, itu dicari lagi apakah masih sama strainnya. Kalau strainnya berbeda, mungkin pita DNA untuk PCR-nya juga nggak sama kan, nggak nyambung, nggak kena gitu. Nah, ini menyambung lagi nih dok. Jadi kalau penyebab SE di Indonesia itu kan kebanyakan Pasteurella multisida tipe B2. Nah, tadi dokter katakan kalau misalnya primernya ini diuji menggunakan hanya primer Pasteurella multisida saja, bukan B2, bukan tipe B2, itu apakah bisa menunjukkan hasil uji yang positif atau negatif, dok? Tergantung kembali kepada primernya. Primernya desain untuk yang mana? Apa desain untuk general atau untuk spesifik? Ya sangat tergantung dari primer yang digunakan. Jadi kembali lagi pemilihan primer itu berdasarkan tren yang diketahui di sini. Misalnya di lab reference tahu misalnya di daerah Sumatera Utara SE-nya mungkin tipe apa begitu kan. Jadi harus digunakan primer yang match dengan itu. Tapi kalau nggak match ya nggak ketahuan. Disitulah pentingnya punya peta
juta isolat dari seluruh Indonesia yang dimiliki oleh lab reference-nya. Berarti kalau misalnya hasilnya itu negatif, belum tentu artinya negatif gitu. Belum tentu negatif, harus kita cross check kembali kepada situasi di lapangannya, komunikasi dengan di lapangannya seperti apa, diagnosa sementara mereka itu apa, apakah ada diferensial diagnosanya dan sebagainya. Itu sejarah itu harus diikuti. Jadi jangan ngotot hanya uji, karena uji laboratorium itu pada prinsipnya hanya untuk konfirmasi, bukan untuk mendiagnosa, tapi konfirmasi diagnosa yang sudah dilakukan di lapangan. Untuk yang ingin kami tanyakan dok, mengenai tentang perlalu lintasan, begitu ya dok ya. Perlalu lintasan ternak sendiri pada beberapa daerah syaratnya itu salah satunya adalah pengujian mengenai penyakit SE ini sendiri dok. Mengapa persyaratan tersebut juga diperlukan gitu untuk perlalu lintasan ternak? Kalau menurut dokter bagaimana? Iya, itu tadi karena hewan-hewan yang akan dilalu lintaskan itu kebanyakan sudah secara komensal sudah ada bakteri itu, tetapi karena tidak ada faktor stres dia tidak muncul. Nah, menurut saya kalau hanya diuji terus ada, kemudian itu menjadi syarat, oh boleh, nggak boleh, terus kalau yang misalnya tidak ada boleh, saya kira nggak sesederhana itu. Lebih baik menurut saya dipersyaratkan saja hewan-hewan yang mau dilalu lintaskan harus sudah divaksinasi SE. Paling tidak 1 minggu sebelum diberangkatkan itu sudah harus divaksinasi. Itu jauh lebih efektif dibandingkan diuji ada tidaknya bakteri tersebut, gitu kan. Sama saja pada waktu saya ingat pada waktu saya mengerjakan riset atau penelitian jembrana di sini, sebelum saya melakukan penyuntikan virus jembrana di sapi itu selalu saya vaksinasi SE. Jadi seminggu sebelumnya sudah semua divaksinasi SE sehingga tidak menimbulkan satu diagnosa yang ikutan. Jadi kan dia kalau sudah divaksinasi SE jadi jelas hewan itu tidak akan kena SE karena faktor stres yang jembrana tadi. Jadi yang saya sarankan bagi yang lalu lintas lebih baik divaksinasi SE. Yaitu yang peraturannya yang lebih kena dibandingkan peraturan isolasi itu tadi menurut saya ya. Jadi mungkin semeton veteriner yang di rumah, mungkin peternak dan pengusaha lebih memahami pentingnya vaksinasi pada perlalu lintasan ternak. Iya, betul. Betul. Kalau boleh balik lagi dok ke pengujian sampel. Itu kan misalnya di sampel organ itu ditemukan hasilnya positif. Sementara dari sampel darah itu tidak ditemukan positif. Kalau menurut pengalaman dokter itu kemungkinannya karena apa ya dok? Kalau di sampel organ itu positif, di darah negatif, seharusnya dua-duanya positif ya. Kalau ditemukan organ positif, di darah juga harusnya positif. Karena itu sepsis kan sifatnya. Tapi mungkin saja ada kontaminan lain. Di darah itu lebih subur untuk semua kontaminan. Ya kan? Di darah itu jauh lebih subur sehingga kontaminan lebih tinggi, berkembangnya lebih cepat dibandingkan pasturellanya. Apalagi kalau misalnya jumlah pasturellanya nggak terlalu banyak, gitu kan? Atau misalnya sudah sempat ada yang disuntik antibiotik, kita nggak tahu. Nah, tapi kalau yang di organ dia masih tersembunyi, mungkin kena di dalam sel atau bagaimana, dia masih bisa tidak kena antibiotik atau tidak kena kontaminan, itu mungkin masih bisa tumbuh dari sana. Berarti case tersebut memungkinkan saja ya? Memungkinkan, ada kasus-kasus itu, ya. Untuk pembebasan penyakit SE ini sendiri dok, di suatu wilayah, contohnya saja di wilayah kerja BBVD Denpasar, Bali, NTB, NTT. Menurut dokter, daerah mana yang memungkinkan untuk dibebaskan penyakit SE ini dok? Dan kemungkinan uji yang paling tepat yang dipakai, kemudian dengan atau ada persyaratan lain sehingga wilayah itu nanti bisa bebas dari SE gitu dok. Untuk membebaskan SE saya kira tidak mudah ya. Kalau itu merupakan daerah yang terbuka dalam arti keluar masuk hewan itu banyak. Kecuali daerah yang memang hanya keluar tapi tidak masuk. Contohnya misalnya Nusa Penida. Nah, Nusa Penida itu lebih banyak sapi yang keluar, tidak banyak yang masuk.
Nah, itu lebih mudah dibebaskan. Tetapi kalau yang banyak keluar masuk hewan dan sebagainya di dalam itu, buat saya agak susah untuk dibebaskan. Tapi yang penting ada vaksinasi secara rutin. Secara rutin setiap tahun, tergantung jenis vaksinnya tentu saja, dan rekomendasi dari produsen vaksinnya itu apakah setahun sekali atau setahun 2 kali, saya nggak tahu. Tapi yang memang paling dianjurkan adalah yang diambil vaksin yang setahun sekali. Kenapa begitu? Karena biaya operasional lebih mahal, ya kan? Ya, benar sekali, Dok. Ya. Dari pengalamannya dokter ini, pesan-pesan apa, Dok, yang bisa terberikanlah kepada kami-kami ini dan juga mungkin kepada BPV sebagai lab rujukan untuk SE ini, Bu? Iya. Sangat penting sekali bagi lab rujukan itu fokus pada tugas fungsi yang tertera dalam SK. Ya. Kenapa demikian? Karena SK itu sempat saya juga ikut menyusunnya, dan disesuaikan dengan standar internasional. Ya. Standar internasional yang ada pasti kita mengikuti dulu standar OIE atau sekarang disebut WAH ya. Ya. Ya, lebih enak bilang OIE ya dibanding WAH gitu ya. Nah, karena WAH itu juga menangani semua reference lab yang ada di dunia yang tingkat internasional. Nah, itu tidak beda antara tingkat internasional dengan tingkat regional begini, harus mempunyai tugas fungsi yang sama. Jadi tolong dibaca baik-baik tugas fungsi dari reference lab itu di dalam SK yang terbaru. Jalankan semua dengan benar dan dengan tepat, dan itu akan justru menjadi hal yang baik. Karena itu, apalagi misalnya contohnya di sini lab referensi SE dan Jembrana harus punya semua isolat tentang SE dan Jembrana yang ada di Indonesia. Jadi diminta semua laboratorium di luar BBVET ini mengirimkan semua isolat itu ke sini. Jadi sebagai referensi itu harus punya referensi isolat begitu banyak dengan sejarahnya, dengan segala macamnya. Itu harus disimpan baik-baik dan dirawat baik-baik. Masih untung karena bakteri dan virus bisa masuk ke freezer ya, ataupun ke liquid nitrogen. Kalau Trypanosoma jauh lebih sulit pemeliharaannya. Itu yang namanya BBVET Banjarbaru lebih rumit lagi pemeliharanya. Kalau di sini lebih bagus, dan peta kejadian di SE dan Jembrana di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di luar, harus punya, dan itu harus ada sehingga mudah dilihat, mudah diikuti oleh pengunjung dan sebagainya. Kemudian kolaborasi dengan seluruh pihak, siapapun itu yang bekerja khusus tentang SE, bisa di universitas, bisa dengan BBVET yang lain, bisa dengan Puskeswan, bisa dengan provincial lab. Mereka harus kerjasama dan bisa punya link. Dan saya bersyukur bahwa link informasi sudah dibangun oleh pusat melalui IV Lab, ya kan? Nah, itu harus masuk. Jadi kerjasama itu terutama dengan BRIN, mereka yang melakukan penelitian. Jadi kita di sini nggak usah penelitian yang terlalu dalam, tetapi bisa yang applied science. Kalau mereka yang meneliti yang dalam, nah, itu harus kalau bisa ada tiap tahun kumpul bareng di sini. Intinya kolaborasi itu tetap harus ada. Harus ada, kumpul bersama, saling sharing, saling informasi. Karena di sana bagus, di sini kurang, di sini bagus, di sana kurang. Saling melengkapi. Juga bisa dengan organisasi internasional juga, Bu, ya? Iya, betul. Sama dengan yang bagus, ini 2 yang sudah bekerja dengan internasional. AI itu dari Jogja, sudah bekerja sama dengan Geelong. Dan dia sedang diarahkan menjadi OIE Reference Lab untuk AI di regional. Ya, yang sekarang tadinya diambil Malaysia, tapi Malaysia nggak ngerjain apa-apa. Sekarang diambil oleh Jogja yang sedang dalam pengembangan saat ini. Kemudian Bukit Tinggi dengan rabies, dia sudah mulai kolaborasi dengan China. Yang dekat. Nah, di sini SE harus cari siapa yang mengerjakan. Kalau Jembrana kita harus yang terbaik, karena nggak ada lagi di tempat lain kan, dan harus yang the best ya. Kemudian yang SE bisa dengan India, bisa dengan Thailand atau apa yang di tropical
countries. Ada di list itu, ada di bawah. Coba bisa dilihat di situ. Semoga nanti untuk penyakit SE ini juga bisa Ya. menyusul seperti yang tadi Iya, telah sebutkan. saya ya, sangat Dok, ya. harapkan. Ya. Iya. Oke, mungkin terima kasih banyak dokter Ya. sudah banyak memberi info, ilmu-ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk semeton veteriner yang ada di Ya. rumah yang menyaksikan VOA pada kali ini. Baik. Ya, kami selaku pembawa acara pada podcast hari ini memohon maaf apabila ada salah kata yang kami ucapkan pada saat memberikan dan berdiskusi dengan Iya. dokter. Terima kasih juga sudah diundang. Semoga bermanfaat. Iya, terima kasih ya. Terima Dok. kasih. Oke, semeton veteriner, dengan ini berakhir sudah episode VOA pada kali ini. Kami dari VOA undur diri. Terima kasih.